Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan proses restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH akan dipercepat dengan mengalihkan pengelolaannya dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan utang kereta cepat WUSH akan diambil alih Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicle atau badan usaha milik negara khusus di bawah Kementerian Keuangan. Purbaya menjelaskan dengan skema tersebut nantinya tidak langsung membebani anggaran pendapatan dan belanja negara meski infrastrukturnya telah dikelola oleh pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan proses restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH akan dipercepat dengan mengalihkan pengelolaannya dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, proses pengalihan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026. Purbaya menegaskan pengalihan pengelolaan utang WUSH tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, sebab nantinya aset dan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC akan ditangani melalui salah satu Special Mission Vehicle milik Kemenkyu seperti PT Sarana Multi Infrastruktur. Dialihkan Kemenkyu dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SME, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah tidak akan membebani APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi? Pak, berarti nanti akan ada suntikan dana ke KCIC? Atau suntikan dananya melalui SMV, terus baru SMV ke KCIC? Enggak, SMV kan punya untung juga, sebagian biarkan ke situ keuntungan. Kira-kira begitu gambaran kasar. Dengan proses pengalihan utang tersebut, Purbaya mengungkapkan kepemilikan 60% saham KCIC yang saat ini dimiliki Konsorsium Indonesia juga akan dialihkan ke Kementerian Keuangan dan tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia. Sementara 40% saham tetap dimiliki Konsorsium China. Dari Jakarta, Raharjo Patno, IDX Channel. PT Adi Komuter Property Tbk menghadapi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari PT Burda Kontrako di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Anak usaha adikarya ini memastikan proses hukum tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan. PT Adi Komuter Property Tbk menghadapi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Emiten berkode ADCP ini menerima rilis panggilan sidang perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan diajukan oleh PT Burda Kontrako selaku kontraktor pekerjaan jembatan akses tahap 2 dan jasa pelaksana rumah di proyek Adi City Sentul. Pemohon mendalilkan perseroan masih memiliki kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan. Direktur Keuangan ADCP Ahmad Wahid Abdullah menegaskan bahwa proses persidangan tersebut tidak mengganggu aktivitas bisnis utama perseroan. Manajemen memastikan tidak terdapat dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional, pemegang obligasi, sukuk maupun fasilitas kreditur lainnya. Perseroan menetapkan menjalankan kegiatan usaha berbasis pengembangan transit oriented development sebagaimana biasanya. Persidangan perdana perkara ini telah dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebagai pengembang properti terintegrasi transportasi publik kawasan LRT Jabodebek, ADCP aktif memperkuat pendanaan melalui instrumen obligasi dan sukuk. Kepastian bahwa permohonan PKPU tidak mempengaruhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur menjadi perhatian penting bagi investor pasar modal. Perseroan mengatakan akan mengikuti seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Manajemen juga berkomitmen menyampaikan perkembangan material secara berkala kepada regulator dan Bursa Efek Indonesia.
Berbagai sumber, IDX Channel. PT Indika Energi Tbk resmi memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia senilai 155 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,8 triliun rupiah. Pinjaman ini akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai belanja modal pengembangan proyek tambang emas perseroan di Sulawesi Selatan. PT Indika Energi Tbk mengamankan pendanaan baru untuk memperkuat portofolio bisnis non-batu bara. Emiten berkode INDI ini bersama sejumlah anak usahanya menaikkan perjanjian fasilitas pinjaman senilai 155 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dengan PT Bank DBS Indonesia. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 dengan Bank DBS bertindak sebagai pemberi pinjaman sekaligus agen jaminan. Sekretaris Perusahaan Indi Adi Pramono menjelaskan seluruh dana pinjaman dialokasikan untuk belanja modal proyek tambang emas di Sulawesi Selatan. Proyek tersebut dikembangkan melalui anak usaha perseroan yaitu PT Masimdo Dwi Area. Fasilitas pinjaman dijamin secara pari passu dengan ketentuan indentur surat utang senior perseroan yang memiliki tingkat bunga 8,75% dan jatuh tempo pada 2029 mendatang. Adapun skema pendanaan ini dipastikan memperkuat fleksibilitas struktur modal perseroan. Langkah penarikan fasilitas pinjaman emas ini menjadi bagian dari strategi percepatan transisi energi perseroan. Manajemen berkomitmen memperluas diversifikasi usaha dari sektor pertambangan batu bara menuju komoditas mineral kritis dan sektor berkelanjutan. Strategi bisnis ini diharapkan mampu mendongkrak nilai tambah perseroan dalam jangka panjang. Adapun keterbukaan informasi ini sekaligus memberikan kepastian arah ekspansi bagi para pemegang saham di bursa. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk bersiap mengalihkan hingga 9,63 miliar saham treasury mulai 10 Agustus 2026 datang. Langkah aksi korporasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait batas waktu pengalihan saham buyback. PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk bersiap melepas kembali saham hasil pembelian kembali ke pasar modal. Emiten berkode DSSA ini akan mengalihkan sebanyak-banyaknya 9,63 miliar saham treasury atau setara maksimal 5% dari seluruh saham diterbitkan. Aksi korporasi ini dilakukan untuk memenuhi aturan OJK yang mewajibkan pengalihan saham buyback paling lambat 3 tahun setelah periode pembelian kembali selesai. Direktur DSSA David Fernando Audi menjelaskan pengalihan saham treasury akan dilakukan melalui mekanisme penjualan di Bursa Efek Indonesia mulai 10 Agustus 2026. Perseroan telah menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai anggota bursa yang bertugas memfasilitasi transaksi tersebut, di mana pelaksanaan aksi korporasi ini tidak memerlukan persetujuan RUPS dan akan mengacu pada penetapan harga sesuai peraturan yang berlaku. Penjualan ini merupakan kelanjutan dari program buyback yang telah diselesaikan Perseroan sejak September 2023 lalu. Pasca buyback tahun 2023, Perseroan telah melakukan 2 kali aksi pemecahan nilai nominal saham yakni rasio 1:10 pada tahun 2024 dan 1:25 pada tahun 2026. Hingga 13 Juli 2026, Perseroan telah merealisasikan pengalihan setara 620,37 juta saham pasca penyesuaian stock split, sehingga masih menyisakan 37,9 miliar saham treasury. Adapun pergerakan harga saham DSSA merespon positif rencana ini dengan melonjak 12,14% ke level Rp970 per saham pada penutupan perdagangan Kamis. Berbagai sumber, IDX Channel.